Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak-Bapak pimpinan dan yang saya muliakan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang saya banggakan Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, saya hormati PLH Sekda Kabupaten Lombok Tengah, para staf ahli dan para asisten yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala PD Lingkup Perintah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Bagian Lingkup Perintah Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati, saya banggakan para camat yang hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan insan pers, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan, kesempatan bahwa pada hari ini kita sama-sama mengikuti acara sidang paripurna sebagai bentuk dan tanggung jawab kita semua sebagai abdi negara sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pimpinan dan anggota DPRD beserta hadirin undangan yang kami hormati. Melalui agenda rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan dua buah penjelasan kepala daerah secara berturut-turut. Yang pertama, penjelasan tentang rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan pelapor anggaran sementara UAPBAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023. Yang kedua, penjelasan tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hadirin yang kami hormati, penjelasan pertama akan kami sampaikan terkait dengan rancangan KUAPBAS. KUAPBAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Maka perencanaan bangunan yang akan dianggarkan melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk nota kesepakatan tentang kebijakan umum APBD, kebijakan umum anggaran pelapor sementara, serta prioritas. KUA sendiri merupakan dokumen kebijakan pemerintah daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja daerah yang memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. KUA dan PPAS ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 telah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan arah prioritas pembangunan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sasaran pokok dan arahan pembangunan atas pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan memperhatikan pula perkembangan potensi dan kondisi daerah saat ini. Untuk selanjutnya, dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada DPRD kiranya dapat segera dibahas pada agenda pembahasan lebih lanjut guna mendapatkan kesepakatan. Hadirin yang berbahagia, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 diselaraskan dengan tujuan sasaran pembangunan yang akan dicapai telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan tema pembangunan yang telah dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
Tema pembangunan daerah juga mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, pemerintah provinsi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan yang diusung dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 adalah Rorong Lempak Bumi Paer untuk pemulihan ekonomi, yang dijabarkan dalam 7 prioritas pembangunan, yaitu 1. Jalan dan irigasi kondisi baik. 2. Produk usaha kecil menengah UMKM berkualitas. Desa wisata bertaraf internasional. Integrasi pelayanan publik, ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan. 6. Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar. 7. Akhlak karimah dan penanaman nilai budaya. Pada tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan menggali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan hal tersebut, sasaran dan target yang akan dicapai pada akhir tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,17 sampai 5,12%. 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 12,31 sampai 12,72%. 3. Gini rasio pada kisaran 0,339 sampai 0,335. 4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,11 sampai 2,06%. 5. Indeks pembangunan manusia atau IPM berkisar 67,17%. Hadirin yang berbahagia, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang diharapkan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023, target penerimaan pendapatan daerah dalam rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 mengacu pada besaran target yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 yang diproyeksikan sebesar 2.275.608.069 rupiah. Target pendapatan daerah tersebut meliputi 1. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar 315.849.210.525 rupiah, atau sama dengan besaran target pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2022. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023 tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar 200.369.470.598 rupiah. Retribusi daerah sebesar 32.649.670.777 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 8.479.120.491 rupiah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 74.210.878.659 rupiah. 2. Pendapatan transfer. Target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 sebesar 1.984.286.896.507 rupiah, atau diasumsikan sama dengan besaran target pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2022. Target pendapatan transfer tersebut bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Perencanaan besaran target pendapatan transfer tahun anggaran 2023 akan dilakukan penyesuaian berdasarkan mekanisme yang berlaku jika informasi resmi terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah telah dipublikasikan atau peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023 dan atau peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer ke daerah telah ditetapkan, termasuk penyesuaian terhadap besaran pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah terbitnya keputusan gubernur terkait provinsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah untuk Kabupaten Lombok Tengah untuk Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 35.471.962.254 rupiah. Terdiri dari pendapatan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendapatan dana akreditasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pada layanan umum daerah. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka menjaga konsistensi dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 mengacu pada pedoman dan berpedoman pada kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2023. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung percepatan target RPJMD tahun kedua dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif, strategi, dan arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut. 1. Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K, gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati, serta gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk pemenuhan beban pembayaran bunga atas pinjaman pada PT Sarana Multi-Infrastruktur. 2. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mendukung percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. 4. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. 5. Menitik beratkan alokasi belanja daerah pada urusan pemerintah kuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan anggaran belanja daerah sebesar 2.238.608.269.286 rupiah yang terdiri dari 1. Belanja operasi. Belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada tahun anggaran 2023 sebesar 1.618.498.885 rupiah, meliputi A. Belanja pegawai yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 1.375.645.845 rupiah. B. Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang jasa yang akan diserahkan pada masyarakat pihak ketiga, pihak lain dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam program, termasuk kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan dengan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang telah ditetapkan pada perangkat daerah terkait. Belanja barang dan jasa yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 585.353.3.454 rupiah. C. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok telah menganggarkan belanja bunga pada tahun anggaran 2023 yang diarahkan untuk pembayaran bunga uang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 12.639.461.500 rupiah.
D. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada OPD terkait sesuai dengan kepentingan daerah dalam dukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan perhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalisasi, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 44.193.548 rupiah. C. Belanja bantuan sosial dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai sebesar 9.676.800.000 rupiah yang bersumber dari rencana penerimaan pendapatan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBCHT yang diprioritaskan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang tidak menerima bantuan sejenis. 2. Belanja modal yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 170.430.683.001 rupiah yang dirinci ke dalam belanja modal peralatan, mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. 3. Belanja tidak terduga yang diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pengeluaran dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta mengembalikan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah. Anggaran belanja tidak terduga tersebut juga disiapkan untuk penyediaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yang diarahkan untuk pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam kesetaraan jaminan kesehatan nasional atau JKN non-kuota. 4. Belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah pada pemerintah desa. Belanja transfer direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 382.958.818.200 rupiah, terdiri dari A. Belanja bagi hasil yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar 10% dari target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada anggaran tahun 2023 sebesar 23.305.914.140 rupiah. B. Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 yaitu pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 359.452.974.974.060 rupiah. Selanjutnya, berdasarkan besaran rencana pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang telah kami sampaikan tersebut, terdapat selisih positif atau surplus anggaran sebesar 45 miliar rupiah. Surplus anggaran tersebut direncanakan dimanfaatkan melalui pos pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur yang telah digunakan untuk pembiayaan pembangunan pasar modern di Lojo serta pembiayaan kegiatan konstruksi dan rehabilitasi jalan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan didasarkan pada rencana kebijakan penganggaran sebagaimana yang telah disampaikan tersebut, maka secara struktur anggaran sisa lebih pembayaran atau silpa tahun berkenaan atau tahun anggaran 2023 dalam posisi berimbang. Hadirin yang berbahagia, demikian penyampaian penjelasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023. Penjelasan selengkapnya tertuang dalam dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 yang merupakan satu kesatuan terhadap hal-hal yang belum jelas dan belum lengkap akan disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD guna menghasilkan kebijakan penganggaran dan prioritas pembangunan yang terbaik dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya, kami akan menyampaikan penjelasan tentang Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perangkat daerah dibentuk untuk mewadahi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pembentukan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi perangkat daerah tersendiri. Secara definisi, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diwadahi dalam dinas daerah, dan urusan fungsi penunjang diwadahi dalam bentuk badan. Pembentukan perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodasi variasi beban kerja yang berbeda-beda terhadap setiap urusan pemerintahan pada masing-masing daerah. Maka besaran perangkat daerah juga tidak sama atau seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarannya sehingga terbentuk perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah. Sesuai peraturan perintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, tipologi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja tersebut terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sedangkan variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, kota, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka berdasarkan ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk dan menetapkan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam perkembangan dan pelaksanaan perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang secara langsung berdampak pada keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dimaksud. Dan untuk menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin yang berbahagia, terhadap Ranperda Kabupaten Lombok Tengah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ranperda ini disusun, dibentuk untuk melakukan penyesuaian dan tindak lanjut dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi
dan daerah kabupaten kota yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota. 2. Penyesuaian dan atau perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan pasal ayat yang sifatnya terbatas dan meliputi a. Peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah, b. Peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rumah sakit daerah kabupaten kota yang sebelumnya merupakan UPD Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Maka dalam peraturan daerah perubahan ini diatur bahwa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang serta bidang kepegawaian. B. Penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kesbangpol sebagai badan daerah. Penetapan Kesbangpol sebagai badan daerah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik saat ini, dan ketentuan ini untuk menindaklanjuti pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. C. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam Perda ini dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai dinas yang mandiri yang melaksanakan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Suburusan kebakaran. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut adalah sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota. Adapun tipe Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal rekomendasi hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren di daerah. Hasil pemetaan tersebut suburusan kebakaran merupakan dinas tipe C. D. Perubahan nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan di bidang keuangan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, yaitu 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lagi sekali, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengelolaan itu uang. 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Pengelolaannya. 3. Secara umum, materi muatan perubahan yang diatur dalam Perda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut terhadap a. Peraturan Perintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. 4. Berkaitan dengan tipe perangkat daerah yang dilakukan perubahan atau peningkatan tipe, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula merupakan dinas tipe C ditingkatkan menjadi dinas dengan tipe B. Peningkatan tipe dinas tersebut dalam rancangan peraturan daerah ini juga telah memperhatikan ketentuan pasal 6, pasal 53 ayat 2 dan pasal 107 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa tipologi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal rekomendasi hasil pemetaan urusan pemerintahan pengukuran daerah. Hadirin yang berbahagia, demikian penjelasan terhadap peran Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Penjelasan lebih rinci dan lengkap tertuang dalam dokumen naskah akademik dan Perda yang dokumennya telah kami sampaikan melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya memperoleh persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pimpinan dan anggota DPRD beserta hadirin yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kiranya dalam penyampaian ini. Jazakumullah jazaa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.